Ini adalah teman saya yang berada di kota Samarinda. Dia adalah orang satu-satunya yang perkenalkan kota Samarinda terhadap saya yang baru menginjakan kaki di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, kita lihat sebuah pemandangan yang fantastis di sebuah laut. Itu laut itu begitu indah, dengan aliran-aliran sungai yang begitu indah di tepian ini membuat saya itu sebuah kenang-kenangan yang terindah buat saya untuk merupakan sebuah keasikan atau kecintaan kepada sang alam semesta ini. Karena dengan adanya alam semesta ini kita bisa menikmati suasana yang ada di sekitar kita tentunya. Dengan adanya suasana di sekitar kita yang membuat kita bisa menyejukkan hati, terpikir oleh saya untuk sebuah kecintaan alam. Ayo kita lanjutkan, kita sorot media. Ayo kamu ngomong. Ya, inilah kota yang diperkenalkan oleh sahabat saya, kota Kalimantan Timur atau tepatnya di kota Samarinda. Nah, inilah orangnya. Ganti baju artis kita. Ya, kalau dilihat dari penampilan oke. Tapi satu aja, dia selalu jomblo karena pilih-pilih cewek. Salah satunya yang dia pilih adalah cewek yang gendut. Katanya pernah dia bonceng dengan motor dia, tapi Ceritakan itu. bannya pecah. Tapi ya sekedar menceritakan sedikit. Ini cari cewek yang keren. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan kepada cewek-cewek yang ada di kota tepian, Mas? Oh, ada tentunya. Saya ingin mencari sebuah kita ingin mencari seorang wanita yang betul-betul wanita. Dalam hati itu ya yang mau taat sama laki-laki dan selalu dia jadi orang yang soleh. Ada yang lain lagi mungkin cantik atau Sebagian cantik ya pokoknya ya. Kalau seandainya saya ingin berjodoh sama seseorang itu ya secepatnya aku ingin mau menikahi dia, karena udah nggak tahan lagi ya, Mas? sudah cukup umur untuk ke ajang pernikahan itu. Iya, ada nih. Bentar dulu, bisa saya tanya-tanya lagi nih, Mas? Boleh? Saya tidak? pernah mendapatkan kabar Anda pernah mengenal seorang wanita. Terus wanita itu katanya ketemu di Masjid Islamic Center ya. Iya. Itu ya di tepi barat kota ini. Kata wanita itu Anda dipanggil bapak-bapak. Gimana Iya. perasaan Anda? Mungkin Anda yang Perasaan saya itu sangat kacau gitu. Padahal saya itu masih muda dan dia panggil bapak gitu. Ternyata kalau namanya kita masih muda dipanggil bapak itu ya begitu kecewanya lah, hati pasti sakit yang ada. Karena apa? Kita itu bukan bapak-bapak, belum bapak karena belum punya anak gitu. Masih dalam proses pencarian. Kalau nanti sudah punya anak mau panggil apa, nenek atau bapakah, itu terserah. Up to you. Berarti kesimpulan Anda merasa tersinggung atau merasa terlecehkan oleh kata-kata wanita tersebut? Ya, dua-duanya itu sangat tersinggung dan sangat melecehkan bagi saya. Karena apa? Ya, saya ini kan belum berkeluarga, masa dipanggil bapak begitu aja? Apa nggak tersiksa diriku? Ya. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada wanita itu seandainya wanita itu menonton video Anda ini? Ya, yang aku sampaikan, coba hargai seorang laki-laki lah, hargai walaupun kayak apapun statusnya, walaupun kita tidak suka, namanya rasa kemanusiaan harus ada, kita temui secara baik-baik dan perlakukan dia seperti manusia, walaupun kita nggak senang, perlakukanlah dia, hormati dia. Terus katanya ada lagi nih satu nih, Mas, yang saya tanyakan kepada dia, katanya Anda itu seperti bisa menghipnotis seseorang, takut dia terhipnotis. Apakah Anda memang benar mempunyai hipnotis atau mempunyai ilmu yang namanya hipnosis yang bisa menghipnotis cewek tergila-gila terhadap Anda yang seperti bapak-bapak? Gimana menurut Anda? Kalau saya itu tidak pernah melakukan, saya ingin mencari sebuah jodoh itu secara alami. Kalau misalkan suka atau cinta sama saya secara alami, karena apa? Dengan kealamiah berjalan dengan
sampai akhir hayat. Tapi kalau cinta karena pakai yang hipnotis atau gitu-gitu itu cuma sementara. Itu merugikan salah satu pihak, tentunya perempuan. Aku tidak suka itu. Aku sukanya itu ya kita bercinta secara alami, secara wajar, sebagai manusia ketemu manusia antara laki-laki dan perempuan, itu aja Pak. Yang menjadi permasalahan buat Anda, merasa nggak Anda buat tersakiti karena sikapnya? Ya sebenarnya dia tuh tidak menyakiti saya, cuma temannya tuh yang rese. Temannya itu yang ngajak-ngajak karena tidak tahu, atau cemburu sosial atau gimana, aku juga tidak tahu tentunya. Satu lagi nih pertanyaan terakhir dari saya nih Mas, sebelum saya break video ini, jadi saya mau tanya. Dengan penampilan Anda seperti ini, Anda memang seperti kayak preman ya. Tapi secara kesadaran adakah yang Anda pikirkan di dalam hati, apakah dandanan Anda cukup menarik simpatik seorang wanita, ataukah dandanan Anda ini ditakuti oleh seorang wanita? Manusia itu tidak bisa menilai dari segi satu arah. Manusia, kalau saya itu ya, kalau saya pakaian begini, kalau menjadi preman ya preman betulan. Kalau pakai baju yang muslim, kalau jadi kiai ya kiai betulan. Orang nyoroti pakai kopiah haji ya kayak haji betulan. Saya itu seberapa tas. Jadi mau turun kemana aja, saya sering berdoa kayak gitu. Kemana aja nih saya bisa. Jadinya ya orang itu nilai jangan dari segi luar, kalau bisa nilai dari segi hati. Kalau orang belum bisa mendekati kata sebenarnya, itu tidak bisa memvonis atau menghukumi sesuatu belum tahu itu permasalahannya. Iya benar-benar betul. Kita harus cari sebab masalahnya dulu, baru kita bisa memvonis atau menghukumi seseorang. Iya. Kalau tidak tahu sebab musababnya, kita bilang kayak gitu, itu namanya apa? Ayo. Kalau bukan Iya. kejelekan. Iya, saya pernah juga menyampaikan kepada wanita tersebut bahwa janganlah berburuk sangka kepada seseorang walaupun tampak seseorang itu tampaknya jahat seperti ini, tapi hatinya masih baik, benar nggak? Ya. Soalnya gini, orang yang ramah, kelihatan wajah ramah, keraban, belum tentu orang itu baik. Dalam luar bermanis madu, tapi dalam hati begitu kejam. Ada juga dari luar begitu tajam, Iya. di dalam hati begitu indahnya. Itu Betul. karena apa? Itu ciptaannya dan kekuasaannya. Semata-mata Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Terciptanya, terbentuknya manusia jelek atau buruk, ada kejelekan, pasti ada keburukan. Karena ada wanita, ada laki, ada langit, ada bumi. Disitulah kebenarannya. Karena dengan kayak gitu, manusia kalau dikasih lebih dan lebih dan lebih terus, maka manusia itu akan timbul namanya rasa sombong. Karena apa? Tidak ada kekurangan di dalam dirinya. Tapi kalau diberikan kekurangan, ingat adanya kebesarannya. Tapi masalah hubungan Anda dengan seorang wanita, apakah Anda sekarang sudah mempunyai pasangan atau sekarang udah berpacaran statusnya, atau udah mempunyai calon istri, atau sekarang Kalau masih jomblo? Saya masih sekarang itu masih jomblo. Karena apa? Ya, belum ada yang cocok di dalam hatiku. Jadi Dan setiap ada yang cocok dalam hatiku tuh kayaknya dia menjauh ya. Terkadang ada wanita yang dia tuh mungkin tapi aku belum pas, mau gimana, walaupun secantik apapun, kalau misalkan aku belum pas, karena arti cinta itu bukan dari segi kecantikan. Karena kalau dilihat dari segi kecantikan, yang timbul pasti nafsu, birahi, kemauan yang enggak. Tapi kalau namanya sebuah kecocokan, itu timbul bukan dari nafsu. Cinta itu kalau mengalir dengan adanya nafsu, pasti nantinya sesat. Tapi kalau cinta itu alami, walaupun itu cantik atau jelek, secara tubuh alami, pasti dia mengalir akan setara dan sejalan sesuai dengan data yang sudah diatur sama Tuhan. iya, apalagi harapan Anda kalau misalkan saat video Anda ini nanti ditonton oleh ratusan cewek Samarinda, ada nggak Anda pesan buat ingin kenalan sama cewek-cewek yang ada di Samarinda? Mungkin kalau cewek-cewek mau nonton saya, silakan aja, enggak apa-apa. Ya kalau misalkan dia ingin berkenalan saya, monggo, atau silakan. Saya terbuka lebar bagi siapa saja. Jadi nanti ini adalah sebuah judul
lelaki jomblo Samarinda. Iya. Terima kasih Mas. Pangeran mencari cinta, Ya, bukan lagi jomblo. Terima kasih atas penjelasan Anda Mas. Oke, sama. Oke. Dadah. Allah Akbar.